adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak-kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang di rumah kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian, tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, yuk kita nyanyikan lagu dengan judul I Love You Jesus dan hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, meskipun lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan ajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan memuji Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk.
Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Matius 12 ayat 22 sampai 37. Harga sebuah perkataan. Sebagai ayat hafalan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Dia Yang Terhebat. Jagoan Kristus, apakah kamu juga mendambakan bisa bertemu dengan artis idolamu? Bagaimana rasanya ya, kalau suatu saat kamu bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang terkenal? Pasti rasanya senang dan bangga ya. Nah, pernahkah kamu juga membayangkan bahwa kamu pun bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan saja orang terkenal, namun Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tapi, meskipun Tuhan adalah pribadi nomor satu dan tokoh terpenting di seluruh jagat raya ini, Dia selalu ingin bercakap-cakap dengan kita. Tuhan bukanlah seperti artis yang hanya bisa kita lihat di televisi. Dia juga tidak sulit kita temui. Kita bisa bertemu dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Ya, saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ibarat sedang menelpon, meskipun kita tak melihat wajahnya secara langsung,
Namun kita tahu Tuhan sedang mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pun mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan berbicara kepada kita. Kalau kamu rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, maka kamu akan tahu bahwa Tuhan menuntun setiap hari. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman-Mu. Tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami-Mu dengan lebih baik. Bantu kami mengenali kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 1-8 dengan perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku kami di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan
yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Adik-adikku jagoan Kristus, tahukah kamu bahwa di kepala kita ada 7 lubang, yaitu sepasang lubang telinga, sepasang lubang mata, sepasang lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Namun, bila kita perhatikan, mengapa mulut kita hanya 1, justru paling sering membawa kita jatuh ke dalam dosa dibandingkan dengan mata, telinga, atau hidung? Hal itu terjadi karena terkadang kita sulit mengendalikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Jagoan Kristus, kebanyakan masalah yang dihadapi seseorang adalah karena tidak mampu untuk diam. Ya, mereka seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Hanya pandai berkata-kata, namun tidak ada satupun ucapan yang benar dan berguna. Karena itu, sebelum orang lain menganggap kita sebagai orang yang bermulut besar, maka mulailah mengendalikan lidah kita. Belajar hidup dalam kejujuran, sekalipun hal itu tidak selalu menyenangkan. Jagoan Kristus, firman-Nya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, jika kita mau menikmati hidup yang baik, maka jaga ucapan kita. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah salah selama selalu berpegang pada kebenaran. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus pasal 1 ayat 26. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang di depan ya. Adik-adik diundang untuk berdiri dan ikutin gaya kakak. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya, kakak ulang. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita naikkan pujian kita dengan judul Jangan Pernah Menyerah. Selalu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melewati satu cerita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Begitu Tuhan, pegang tangan kami seumur hidup kami. Karena untuk selama-lamanya kami ingin menyembah Tuhan Yesus. Engkau memberkati khususnya pelayanan sekolah hari Minggu yang ada di gereja Parapa ini Tuhan. Engkau memberkati juga adik-adik kami, meskipun kami tidak bertemu, tetapi mereka yang berada di rumahnya masing-masing yang sedang mengikuti ibadah online ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati masa depan mereka juga Tuhan. Melewati firman Tuhan yang akan kami lihat, yang akan kami dengar bersama, Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Melewati cerita ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami dan bagi kami seluruh guru sekolah minggu yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus memberkati pelayanan sekolah hari Minggu Gereja Parapa. Berkati juga ibadah kami setiap hari Minggu, tepatnya pukul 8.30. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya. Maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum, suci dan kudus, serta berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Mau Memberi.
syukuri. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, Amsal pasal 3 ayat ke-32 mencatat hal yang bagus tentang kejujuran. Tuhan senang ketika anak-anaknya hidup dalam kejujuran. Dia akan bergaul erat dengan anak-anak yang jujur. Luar biasa bukan? Hal yang sebaiknya akan terjadi ketika anak-anaknya tidak hidup jujur. Maka berkat Tuhan akan jauh dari hidup mereka. Hidup jujur dapat diterapkan di mana-mana. Mulai dari dalam rumah, di sekolah, di masyarakat, termasuk ketika kamu naik angkutan umum. Mungkin saat ini ketidakjujuran banyak kamu lihat di sekelilingmu dan nampaknya seolah bukan suatu yang salah. Hari ini kamu belajar bahwa ketidakjujuran adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Beberapa hidup jujur adalah tidak menyontek, mengaku bila merusakkan barang teman, membayar makanan yang diambil semestinya, atau mengembalikan saat kondektur bis kelebihan memberi uang kembalian. Saat ini, jika ada ketidakjujuran yang selama ini kamu perbuat, mintalah ampun kepada Tuhan dan mulai belajar untuk hidup jujur dimanapun kamu berada. Memang ketika kamu jujur, ada teman yang mungkin tidak menyukainya, namun kamu bisa menjelaskannya ketika ada kesempatan. Hal yang terpenting ada kesempatan. Hal terpenting adalah kamu hidup benar di hadapan Allah. Mari belajar untuk hidup jujur. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amsal pasal 3 ayat 32. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir, tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang sudah menuntun dan membimbing ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Engkau telah berikan hikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai dengan ibadah kami. Berkati kami supaya apa yang baru kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Pekerja Kristus yang Mulia. Yesus panggilku menjadi pekerja.
kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.